إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah bab at-tasyahud fi shalah, bab tasyahud dalam salat. Hadis 304 an Hattan bin Abdullah Ar-Raqashi qal Sallaitu ma'a Abi Musa radhiyallahu anhu salatan. Aku pernah salat bersama Abu Musa sebuah salat. Falamma kana 'indal qa'dah, ketika duduk ya dalam salat, qala rajulun minal qaum. Rupanya ada salah satu makmum berkata begini, uqiratis shalah bil birri waz zakah. Salat ditetapkan dengan disertai bir, kebaikan, waz zakah dan zakat. Artinya ia mengatakan demikian ketika duduk dalam salat. Falamma qadha Abu Musa as-shalah wa sallam, ketika Abu Musa telah selesai dari salatnya dan mengucapkan salam, insaraf, beliau pun menghadap kepada makmum. Faqal, lalu beliau berkata, ayyukumul qa'il kalimata kadza wa kadza. Siapa di antara kalian yang mengucapkan kata-kata tadi? Qala fa'arammal qaum, maka orang-orang pun diam. Summa qala ayyukumul qa'il kalimata kadza wa kadza. Kemudian Abu Musa kembali bertanya, siapa tadi yang mengucapkan kata-kata tadi? Fa'arammal qaum, maka orang-orang pun diam kembali. Faqala la'allaka ya Hattan qultaha. Lalu Abu Musa berkata, sepertinya kamu yang mengucapkannya wahai Hattan. Qala ma qultuha, maka Hattan menjawab, aku tidak mengucapkannya. Walaqad rahabtu antabka'ani biha, dan aku takut engkau ya mencelaku ya karenanya. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada seorang laki-laki dari kaum, dari makmum ya, berkata, ana qultuha, aku yang mengucapkannya tadi. Walam urid biha illal khair, dan tidak ada niat, ya tidak ada keinginanku kecuali kebaikan saja. Artinya aku mengucapkan tadi ya, niatnya baik. Tsumma qala, faqala Abu Musa, lalu Abu Musa al-Asy'ari berkata, ma ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum? Apa kalian tidak tahu bagaimana kalian membaca dalam salat kalian itu? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana. Sesungguhnya dahulu Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Fabayyana lana sunnatana, dan beliau pun menjelaskan kepada kami sunnah-sunnah kami. Wa 'allamana salatana, dan beliau pun mengajarkan kepada kami tata cara salat kami. Faqala idza shallaitum fa aqimu sufufakum.
Beliau bersabda, apabila kalian sholat, maka tegakkan, luruskan saf-saf kalian. Famal ya'ummakum ahadukum. Kemudian hendaklah salah seorang dari kalian mengimami. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin. Maka ucapkan oleh kalian amin. Yujibkumullah, niscaya Allah akan ijabah doa kalian. Fa idza kabbara wa raka' fakabbiru warka'u. Apabila imam bertakbir dan ruku', maka hendaklah kalian pun bertakbir dan ruku'. Fa innal imam yarka'u qablakum. Karena imam ruku'nya sebelum kalian. Waqala Rasulullah SAW fatilka bitilka. Maka Rasulullah bersabda, maka itu dengan itu. Artinya ya, perbuatan imam dulu baru kemudian apa? Makmum. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Yasma'ullahu lakum. Apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Rabbana, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Niscaya Allah akan mendengar kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sami'allahu liman hamidah. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman melalui lisan nabinya bahwa Allah mendengar ya hamba-hambanya yang memujinya. Fa idza kabbara wa sajada fakabbiru wasjudu. Apabila imam telah bertakbir dan sujud, maka bertakbirlah kalian dan sujudlah. Fa innal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum. Karena sesungguhnya imam sujud sebelum kalian dan mengangkat pun sebelum kalian. Artinya bangkit pun sebelum kalian. Faqala Rasulullah SAW fatilka bitilka. Maka itu dengan itu. Wa idza kana 'indal qa'dah falyakun min awwali ya qauli ahadikum. Dan apabila ya telah saat duduk, itu maksudnya duduk tahiyat ya, hendaklah yang pertama kali diucapkan oleh salah seorang dari kalian yaitu at-tahiyatu thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyyat, at-thayyibat, as-salawat lillah. Tahiyat itu artinya apa? Penghormatan ya. At-thayyibat yang baik, as-salawat ya, salat, salawat lillah, semua untuk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalam atasmu hai nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari hadis ini akhi kita ambil faidah ya. Faidah yang pertama yaitu masyru'iyatu sholatil jamaah. Disyariatkannya sholat berjamaah, Pak. Dan sholat berjamaah keutamanya agung ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajul fi baitihi wa fi fil jamaah afdulu ala salati fi baitihi wa fi suqihi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah." Salatnya seseorang berjamaah itu lebih utama dibandingkan salatnya dia di rumah atau di pasarnya 27 kali lipat. Ya. Faedah selanjutnya akal Islam. Hadis ini menunjukkan itu bahwa imam wajib alaihi an yunkir al khata. Seorang imam itu wajib mengingkari kesalahan, Pak, yang dilakukan oleh makmum. Di sini ya, ketika sedang sholat berjamaah, tiba-tiba ada makmum mengucapkan ini, Pak, ukiratis sholah bil birri waz zakah. Waktu itu sedang duduk tahiyat. Maka Abu Musa bertanya, tadi siapa yang mengucapkan kata-kata itu setelah selesai sholat? Pada diem semua. Ditanya lagi, siapa tadi yang mengucapkan? Pada diem semuanya, Pak. Iya. Rupanya ada seorang laki-laki, dia ngaku, aku yang mengucapkannya. Kata Abu Musa apa? Apa kamu tidak tahu apa yang harus diucapkan dalam sholat kamu itu? Artinya bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat tahiyat. Iya. Tuh lihat akhwal Islam, dan ini membantah ya pendapat atau pemahaman sebagian ahli bid'ah di zaman sekarang, Mas, yang mengatakan katanya boleh berbuat bid'ah berdasarkan perbuatan sebagian sahabat di zaman Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, dengan apa engkau mendahului ke surga?" Iya, kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat setelahnya 2 rakaat." Kata Rasulullah, kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, dengan itu kamu masuk surga. Apa kata mereka? Ini Bilal bikin-bikin ibadah baru. Dan ternyata ya Rasulullah menyetujuinya. Kita katakan itu di zaman Rasul, akhi. Jangan dibedakan dengan zaman Rasulullah, ya. Zaman yang telah terputus padanya wahyu nggak sama. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyetujui berdasarkan apa, Pak? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Adapun setelah Rasulullah wafat, ini dia Abu Musa al-Asy'ari. Rupanya ada orang yang membaca dalam tahiyatnya, "Uqiratis shalah bil birri waz zakah." Diingkari enggak? Diingkari oleh Abu Musa al-Asy'ari. Iya. Abu Musa al-Asy'ari pernah melihat ada orang di masjid dipimpin satu orang, mereka berhalaqah. Kalau pemimpinnya berkata, ucapkan subhanallah 100 kali, maka semuanya mengucapkan subhanallah 100 kali bersama-sama, Pak. Ucapkan alhamdulillah 100 kali, mereka mengucapkan bersama-sama. Maka Abu Musa pergilah ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abu Musa menceritakan tentang apa yang beliau lihat di masjid. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun segera mengambil bajunya, pergilah beliau ke masjid. Dan ternyata benar apa yang dikabarkan oleh Abu Musa. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Waihakum ummat Muhammad, laqad jitum bi bid'atin dzulma." Celaka kalian hai umat Muhammad, kalian ini sudah melakukan perbuatan bid'ah.
Haula'i sahabatu Rasulillah aniyatuhum lam tuksar wa thiyabuhum lam tabla. Para sahabat masih banyak, kata beliau. Bejana mereka belum pecah, baju mereka belum lusuh. Kok kalian bikin-bikin sendiri? Lihat Abdullah bin Mas'ud mengingkari, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu, ya, hujah mereka yang mengatakan boleh nggak apa-apa berbuat bid'ah, karena sebagian sahabat ada yang melakukan ibadah baru di zaman Rasulullah SAW. Kita katakan jangan samakan zaman Rasulullah dengan setelah Rasulullah. Buktinya para sahabat pun tetap mereka mengingkari, ya, perbuatan-perbuatan orang-orang itu karena mereka tidak menemukan itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Hudzaifah ibn Yaman berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha." Semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian apa? Melakukannya. Ya. Di sini kita ambil faidah, akhi. An-niyah al-hasanah la takfi. Sebatas niat yang baik itu enggak cukup, Mas. Orang ini mengatakan apa? Ukiratis sholah bil birri waz zakah. Setelah selesai sholat, Abu Musa bertanya, siapa tadi yang mengucapkan perkataan tadi? Kata seorang laki-laki, aku yang mengucapkannya. Walam urid ilbiha illal khair. Dan aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Artinya niatku baik kok. Pasti sama yang diucapkan oleh orang-orang yang zikir berjamaah itu, Pak. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan mereka, apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi apa? Tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena caranya yang salah, Pak. Caranya yang salah itu. Maka dari itu ya akhi, sebatas niat yang baik tidak cukup sampai perbuatannya pun apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil faedah akal Islam. Seorang alim hendaklah mengajarkan tata cara sholat kepada orang yang tidak paham. Orang yang tidak paham bagaimana cara sholat diajarkan, Pak. Ini dia Abu Musa al-Ash'ari, ya. Ketika mendengar orang mengatakan ukiratis sholah bil birri waz zakah, ketika apa? Tahiyat. Ternyata beliau mengingkari ucapan itu, Pak. Kemudian beliau pun membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Memang demikian seharusnya, Pak. Seorang alim berusaha mengajarkan kepada manusia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalilnya. Iya. Para sahabat itu ya selalu kalau mengingkari itu bawa dalil. Ketika ada yang mengatakan bahwa Nabi Musanya yang bertemu dengan Khadir itu bukan Musanya Banu Israel, katanya. Apa kata Ibnu Abbas? Kadzaba aduwullah. Ya telah salah musuh Allah itu. Lalu kemudian Ibnu Abbas membawakan hadis yang panjang tentang pertemuan Nabi Musa dengan Khadir. Dan bahwasanya Nabi Musa yang dimaksud di sini Nabi Musanya Banu Israel.
Iya. Demikian memang seorang alim itu mengajarkan dengan dalil. Semua dengan dalil, hujah. Bukan hanya sebatas pendapat ulama, bukan, Pak. Bukan berarti kita tidak butuh pendapat ulama. Naam, pendapat ulama kita sangat butuh, sahih. Tapi sebatas hanya menyebutkan pendapat ulama tanpa menyebutkan dalilnya kurang, Mas. Iya, kita ini harus mengajarkan manusia tentang hujah. Yang menjadi hujah itu bukan pendapat ulamanya. Yang menjadi hujah itu apa? Dalilnya, saudaraku. Iya. Yang salah itu kalau bawain dalil dan ternyata tidak ada satupun ulama yang berhujah dengan itu. Nah, ini baru bermasalah. Ketika tidak ada ulama yang mengamalkannya, tidak pula sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus kita mengamalkannya. Nah, ini bermasalah. Berarti pemahaman kita yang bermasalah, Pak. Maka dari itulah kewajiban kita tetap wajib rujuk kepada pemahaman siapa? Para ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Faedah selanjutnya akal Islam. Hadis ini menunjukkan wajibnya memperhatikan masalah saf. Karena Nabi bersabda, "Idza shallaitum faaqimu sufufakum." Apabila kalian sholat, maka tegakkanlah saf-saf kalian. Apa maksudnya menegakkan saf? Yang pertama, meluruskan saf. Yang kedua, merapatkannya. Iya. Di mana Rasulullah SAW perhatian terhadap saf itu luar biasa. Kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yusawi binas sufuf kama yusawi al-qidah. Rasulullah SAW itu merapikan saf itu seperti merapikan anak panah satu persatu, dirapihkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Apa pentingnya, Pak, memperhatikan masalah saf? Karena ternyata itu sangat berpengaruh kepada hati. Kata Rasulullah SAW apa? Sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan saf kalian dan jangan berselisih, niscaya hati kalian akan berselisih, kata Rasulullah SAW. Iya. Maka kewajiban imam untuk memperhatikan, ya, saf betul-betul diperhatikan, jangan cuek. Faedah selanjutnya akal Islam. Bahwa imam itu, ya, hendaknya diikuti tanpa mendahului dan tanpa terlambat. Tanpa mendahului dan tanpa apa? Terlambat. Lihat Nabi mengatakan apa? Fa idza kabbara fa kabbiru. Apabila imam telah bertakbir Allahu Akbar. Fa, di situ Nabi mengatakan pakai fa. Dan fa di sini mempunyai fungsi dalam bahasa Arab apa? Litta'qib. Artinya saat imam telah selesai mengucapkan takbir, segera kita pun apa? Bertakbir. Jangan terlambat. Allahu Akbar. Maka kita pun mengucapkan apa? Allahu Akbar. Iya. Hadis ini kita ambil faidah akal Islam, disyariatkan mengucapkan amin. Ketika imam telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namun terjadi perselisihan para ulama. Apakah mengucapkan amin itu dikeraskan atau disirkan? Pendapat yang sahih dan itu pendapat jumhur. Bahwa mengucapkan amin itu dengan dijaharkan, Pak. Dengan apa?
berdasarkan ya riwayat-riwayat yang sahih. Bahwa di zaman Rasulullah para sahabat mengucapkan amin ya hatta tartaj, sampai-sampai bergema itu masjid. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam, bahwa ucapan amin setelah doa salah satu sebab diijabahnya doa. Karena Rasulullah mengatakan faqulu amin yujibkumullah. Ucapkan oleh kalian amin, niscaya Allah akan mengijabah doa-doa kalian. Ya. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam bahwa apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum cukup mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan ini pendapat jumhur. Sementara sebagian ulama mengatakan kalau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum pun juga disyariatkan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Dan itu yang dirajihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun saya sendiri condong kepada pendapat jumhur. Karena Rasulullah di sini tegas mengatakan apa? Apabila imam berkata Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Rasulullah tidak mengatakan ucapkan juga oleh kalian apa? Sami Allahu liman hamidah. Adapun yang lain apabila imam mengucapkan takbir, bertakbirlah. Kalau imam ruku, rukulah. Tapi untuk Sami Allahu liman hamidah Rasulullah mengatakan apa? Ucapkan Rabbana lakal hamdu. Tapi untuk makmum cukup mengucapkan itu saja. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam, itsbatu sifatis sama' lillah. Penetapan sifat mendengar bagi Allah. Dan bahwasanya Allah mendengar hamba-hambanya yang memujinya. Kadar itu akal Islam, ya, Allah mendengar ucapan kita. Semua manusia yang berkata-kata, walaupun dia sendirian, Allah mendengar. Maka konsekuensinya, Pak, kalau kita beriman Allah mendengar, hati-hati. Karena kita sedang diawasi, Pak. Kalau HP antum disadap orang, kira-kira antum hati-hati nggak, Mas? Hati-hati. Ingat loh, ya, kita juga sedang diawasi oleh Allah. Allah mendengar semua ucapan kita. Maka dari itulah seorang mukmin itu selalu hati-hati dalam berbicara, Pak. Jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ambil faedah akal Islam. Itu di antara lafaz tahiyat itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. At-tahiyatu thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya. Dan lafaz-lafaz tahiyat itu ya kalau kita kumpulkan dalam hadis-hadis kita akan dapatkan ikhwatul Islam ada beberapa ya lafaz tahiyat ya.
Di antaranya, dan ini yang paling sahih, yaitu yang disebut dengan tahiyat Abdullah bin Mas'ud, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini tahiyatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini tahiyat yang paling sahih. Ya. Ada lagi tahiyat Ibnu Abbas. Ini hadis berikutnya. Hadis nomor 305. An Ibni Abbasin annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dari Al-Qur'an. Masya Allah. Fakana yaqul, beliau mengatakan, at-tahiyatul mubarakatut, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tahiyatnya Ibnu Abbas. Ya. Kalau Ibnu Mas'ud tadi apa? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Kalau Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Iya. Yang ketiga yaitu yang dalam hadis 304 tadi, yaitu tahiyat yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dengan lafaz at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Iya. Ada perbedaan enggak? Iya, kalau Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Kalau Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau Abu Musa at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Iya. Ikhwatul Islam, ada juga yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di mana Umar mengajarkan tahiyat seperti ini. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beda nggak Pak? Iya. Kalau tahiyatnya Umar, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah. Dikeluarkan Imam Malik dalam Muwatta'nya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Iya. Ada lagi tasyahudnya Ibnu Umar. Dan ini mirip dengan tahiyat Ibnu Mas'ud. Cuman ada sedikit perbedaan dalam syahadatnya. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau yang tadi tidak ada wahdahu, kata-kata wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya.
dikeluarkan Abu Daud dan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Ada berapa berarti? Tahiyat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Ash'ari, Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Umar. Ada 5. Ya. Yang mana saja antum pilih, fadhal. Yang lebih bagus terkadang ini, terkadang itu, Pak. Kenapa? Karena semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti artinya terkadang Rasulullah membaca ini, terkadang baca itu, terkadang baca ini. Ya, saya hafalnya cuma 1 Ustadz, ya silahkan. Ya, asal jangan bikin sendiri aja. Ya, tahiyat Pak Budi misalnya. Bikin sendiri. Nah, ini tidak benar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab ma yusta'adzu minhu fis shalah. Isya jam berapa ya? Hah? 22. Bab doa apa yang kita minta perlindungan kepada Allah dalam sholat. Hadis 306. An Urwah ibn Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram. Qalat faqala lahu qailun ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram ya Rasulullah. Faqala inna rajul idza gharim haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Dari Urwah ibn Zubair, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW mengabarkannya bahwa Nabi SAW berdoa dalam sholatnya, itu di akhir sebelum salam ya, setelah tahiyat, setelah sholawat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masihud Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dalam lafaz Muslim ini begini. Dan dalam lafaz yang lain ada tambahan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar. Amin. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nanti dalam riwayat Muslim ini ada tambahan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Lalu ia berkata, ada orang berkata, betapa seringnya engkau hai Rasulullah berlindung dari hutang. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, seseorang kalau berhutang, kalau bicara suka dusta, kalau berjanji suka tidak menepati. Begitu Pak. Antum lihat aja orang yang suka ngutang itu. Iya. Antum di mana akhi? Ana lagi di luar rumah akhi, padahal di dalam rumah. Iya, karena takut lagi dikejar-kejar ya orang yang Masya Allah, ikhwatul Islam. Hadis ini akhi disyariatkannya berlindung dari 4 atau 5 perkara ini. Yang pertama itu berlindung dari azab kubur. Dan ini menunjukkan adanya azab kubur ya akhi.
Dan azab kubur itu sangat mengerikan, akhi. Kata Rasulullah SAW, "Ma ra'aitu manzaran qad afdha' min adzabil qabr." Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari azab kubur. Rasulullah SAW pernah suatu malam bermimpi dibawa oleh dua malaikat dan diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah tentang azab-azab kubur. Ada orang yang tidur terlentang lalu kepalanya dihancurkan. Ternyata ini orang yang sudah diajarkan oleh Allah Al-Quran, tapi ia malah tidak mengamalkannya. Dia tinggalkan, dia lalai dari sholat. Rasul juga melihat ada orang yang disobek matanya ke tengkuknya, hidungnya ke tengkuknya, kemudian mulutnya ke tengkuknya. Ternyata dia orang yang keluar rumahnya membawa berita-berita hoax, berita-berita apa? Bohong, isu-isu, sehingga bertebaran, disebarkan isu-isu tersebut. Yang kayak gini biasanya kerjaan wartawan nih, Pak. Wartawan gitu nggak, Mas? Ya, wartawan-wartawan yang kurang imannya suka berdusta, Pak. Disimpan di koran kemana-mana itu. Ya, jadi berita apa? Hoax. Juga Rasulullah pernah diperlihatkan juga wanita dan laki-laki yang telanjang dalam tungku. Ternyata mereka pelacur. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah diperlihatkan juga wanita yang payudaranya dipatuki ular. Ternyata dia wanita yang tidak mau memberi ASI-nya kepada anaknya. Banyak tuh, Pak, bintang-bintang film kayak gitu, Pak. Ya, nggak mau nyusuin anaknya. Karena modal mereka memang tubuhnya. Ya, biar payudaranya nggak berubah. Nggak mau dia susui anaknya. Dikasih susu sapi. Diancam di kuburnya akan diadab oleh Allah. Iya. Rasulullah juga melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Iya. Ketika ia telah sampai di pinggir dimasukkan batu, ternyata dia pemakan apa? Riba. Rasulullah kemudian diajak juga ke sebuah bukit yang terjal. Yang kemudian Rasulullah melihat ada orang yang digantung dalam keadaan kepalanya di bawah, sementara mulutnya robek dan berdarah-darah. Ternyata dia orang yang berbuka sebelum waktunya. Iya. Nah, itu ada dalam Sahih Bukhari, demikian pun dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam riwayat Abu Daud. Ya, na'udzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari adab kubur. Sepertinya sudah masuk isya ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Di tempat ana ada imam yang mengucapkan Sami Allah. Cuma begitu doang kata. Apakah kita sebagai makmum melanjutkannya atau gimana ya Ustaz? Akhi, mungkin antum tidak mendengar kata-kata Sami Allahu liman hamidahnya dia siarkan kali, Pak. Bukan tidak mengucapkan. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Enggak kedengeran gitu. Iya. Jadi antum husnudzon aja dulu. Setelah sholat antum langsung nanya, Pak Imam, saya kok dengarnya Bapak cuma bilang Sami Allah doang. Iya. Cross check coba, langsung tanya kepada siapa? Imamnya, biar antum gak suudzon.
Anda bekerja di perusahaan yang tidak memberikan waktu khusus untuk sholat kecuali sholat maghrib dan zuhur, bertepatan waktu istirahat. Tapi perusahaan memberikan toleransi agar mengerjakan sholat secara bergantian. Pertanyaan, bolehkah setelah salam sholat langsung berdiri dan kembali ke tempat bekerja? Ya, zikir setelah sholat itu sunnah. Sementara melaksanakan amanah itu wajib. Mana yang antum pilih? Yang sunnah atau yang wajib? Tentu yang wajib kita dahulukan, Pak. Bagaimana agar kita tidak bermudah-mudahan dalam berhutang, di mana istri sering ngutang, Ustadz, tanpa sepengetahuan anak, hingga akhirnya cekcok. Nah, sekali-kali antum duduklah sama istri. Ketika istri sedang tenang, duduklah, bacakan ya hadis-hadis tentang bahaya hutang. Ya, ini mah lihat ada hadis yang Masya Allah mengerikan ini. Bacakan biar dia merasa takut dengan hutang. Ya, Rasulullah aja berlindung dari hutang, sampai sering banget Rasulullah berlindung dari apa? Hutang. Ya. Lingkungan tempat tinggal saya banyak warga yang masih banyak pakai tradisi, bukan cuma tempat antum, Pak. Hampir di semua tempat begitu. Ya. Bolehkah saya ikut menyumbang dalam tradisi-tradisi tersebut? Kalau tradisi itu jelas tidak ada syariatnya, bertabrakan dengan apa? Syariat. Apalagi kalau berbau apa? Syirik, tidak boleh kita ikut nyumbang. Tapi kalau tradisi itu sesuatu yang sifatnya tidak bertentangan dengan syariat, boleh, silakan saja. Iya. Apa hukum sholat di belakang imam yang tidak mengucapkan amin, Ustadz? Mungkin si imam tadi merojikan pendapat Abu Hanifah bahwa ucapan amin itu tidak dikeraskan. Kan sudah saya sebutkan tadi perselisihan para ulama, apakah ucapan amin itu disirkan atau apa? Dijaharkan. Ya. Itu fungsinya kita memahami ikhtilaf ulama di situ, Pak. Terkadang selama ini kita taunya cuma satu pendapat aja, dikira sama kita ini sudah jadi ijma gitu loh. Sehingga ketika ada yang menyelisihinya kita anggap ini sesat ini. Padahal ternyata masalah khilafiyah ijtihadiyah di kalangan para ulama. Makanya ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, Ana sering sekali menyebutkan kalau ada perselisihan, Ana akan sebutkan perselisihan. Dalam rangka apa? Supaya kita paham bagaimana kita bersikap terhadap apa? Perselisihan. Karena kenyataan yang ada ketika seorang ustadz menyebutkan pendapatnya tanpa menyebutkan bahwa itu masalah khilafiyah ijtihadiyah, banyak teman-teman menganggap pendapat ustadz itu bagaikan apa? Wahyu yang turun dari langit, Pak. Dimana kalau ada orang yang menyelisihinya, dipelototin, Pak. Dimusuhin, dibully. Padahal ternyata para ulama berbeda pendapat dan ternyata masalah khilafiyah ijtihadiyah. Iya. Pahami baik-baik. Apakah larangan mengikat rambut ketika sholat khusus untuk laki-laki saja atau umum? Dan lafadznya sih umum, Pak. Namun sebagian ulama mengatakan kalau memang bila dia tidak diikat karena rambutnya panjang menyebabkan panas misalnya sehingga hilang kekhusyuan, maka pada waktu itu keadaannya lil hajah,
Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang makruh boleh kalau memang dibutuhkan. Kadang ketika sholat banyak yang berdahak. Berdahak ya? Kadang sampai berkali-kali dan baunya mengganggu. Maksudnya ini bertahak. Apa bertahak tuh? Gitu. Ini yang nanya siapa? Ini anak nggak tahu bahasa antum apa ini. Bertahak tuh apa? Sendawa. Iya. Sebaiknya kalau kita tahu mulut kita bau, ya, kita sebelum sholat sikat gigi dulu, Mas. Sikat gigi dulu. Rasulullah SAW makanya mengajarkan agar kalau kita mau wudhu atau sholat, siwakan dulu. Apalagi kalau antum habis makan bawang, aduh. Maka Rasulullah melarang pergi sholat ke masjid. Iya. Saya pernah ketinggalan rakaat dalam sholat, imam dalam keadaan ruku dan saya langsung takbir kemudian ikut ruku. Tanpa berstekap dahulu. Selesai sholat saya dinasihati hendaknya ketika ketinggalan rakaat maka takbir dulu kemudian bersedekap, kemudian ruku. Karena takbiratul ihram adalah rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Sedekap kan bukan takbir. Sedekap itu hukumnya hanya sunnah. Yang wajib itu takbiratul ihramnya. Maka ketika antum sudah mengatakan Allahu Akbar dan diniatkan takbiratul ihram, itu sudah cukup. Sudah apa? Sudah cukup. Allahu Akbar dengan niat takbiratul ihram. Lalu kemudian langsung apa? Ruku. Gak masalah. Makanya disebutkan dalam hadis Abu Bakrah, ya, ketika Rasul sedang ruku, maka Abu Bakrah langsung ruku. Tidak disebutkan di situ bahwa Abu Bakrah sedekap dulu, baru kemudian apa? Ruku. Langsung ruku. Dan belum masuk ke saf lagi. Setelah ruku, jalan sambil ruku. Masuk ke dalam saf. Setelah selesai sholat, Rasulullah menegur. Ya, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Aku, ya Rasulullah. Zadakallahu hirsan fala ta'ud. Iya. Yang Rasulullah ingkari kata Syekh Albani bukan masuk rukunya, tapi yang diingkari itu ketergesa-gesaannya. Iya. Kan lari dia. Biar dapat apa? Ruku. Apakah amalan sunnah yang paling dicintai itu termasuk amalan sunnah yang paling utama? Tentunya Pak, kalau Rasulullah mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah, otomatis itu menunjukkan bahwa itu amal yang paling apa? Yang sangat utama. Contoh misalnya, ya Rasulullah SAW mengatakan, ya, ditanya, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah an tudkhil as-surur fi qalbi akhik. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah, kamu masukkan kegembiraan di hati saudaramu. Dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Berarti itu menunjukkan apa? Pahalanya besar, utama, ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.